Sore ini sekitar pukul 16:30 saya berada di bawah stasiun Blok M BCA yang merupakan stasiun MRT. Nah, di kawasan ini ramai sekali pada sore hari ini. Dulu di sana ada tulisan Mall Blok M di pintu masuk barat yang dulu menjadi penanda ikonik kawasan Melawai, Jakarta Selatan, kini telah berganti menjadi Blok M Hub. Terlihat banyak remaja, pria, dan wanita, serta orang tua meski jarang, yang sedang menghabiskan masa libur panjang dari hari Kamis hingga Minggu. Anak-anak muda yang biasanya berani tampil nyentrik belum mendominasi kawasan ini. Kawasan ini telah selesai direvitalisasi meskipun baru sebagian oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung yang diresmikan pada hari Sabtu 25 Mei 2025. Revitalisasi kawasan Blok M ini memang membawa angin segar dengan tampilan yang lebih artistik hingga identitas lokal yang diperkuat. Blok M berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berapa bunga stang kayak gini, Mas? Ini yang beda-beda. Ini 40-an, atau 33. Ini 30. Masih seger ya bunganya ya? Iya. Kebayoran Baru merupakan wilayah pemukiman baru yang dirancang setelah kemerdekaan Indonesia. Kebutuhan pemukiman cukup mendesak kala itu karena Jakarta memerlukan banyak fasilitas publik sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Wilayah ini dirancang oleh Haji Muhammad Susilo pada tahun 1948. Susilo adalah murid dari Thomas Karsten, arsitek Hindia Belanda yang ikut merancang kota Bandung, Malang, dan Bogor pada masa penjajahan. Konsep yang digunakan adalah kota taman, konsep yang banyak dipakai oleh para pengembangan properti modern. Dalam konsep ini, ruang terbuka hijau sebagai ruang milik publik mendapat perhatian khusus. Peletakan batu pertama kawasan Kebayoran Baru dilakukan pada 8 Maret 1949 dan selesai pada tahun 1955. Pembangunan Kebayoran Baru dilaksanakan sebuah yayasan bernama Central Striking Wederpo atau biasa disingkat CSW yang berdiri pada Agustus 1948. Mungkin bagi orang-orang zaman now tidak tahu apa itu CSW, taunya bahwa CSW itu ada di sekitar kawasan Kejaksaan Agung. Pada awalnya Kebayoran Baru dibagi menurut blok, dari mulai blok A sampai blok S sesuai dengan tipe peruntukan dan ukuran perumahan yang dibuat. Hingga saat ini penyebutan dengan blok-blok masih sering terdengar dan lebih populer daripada penyebutan nama kelurahannya. Misal blok A dan blok O sekarang menjadi wilayah Kelurahan Pulo. Blok B, blok C, dan blok D sekarang menjadi wilayah Kelurahan Keramat Pela. Blok E, blok F, blok G, dan blok H sekarang menjadi wilayah Kelurahan Gunung. Blok I, blok J, sebagian blok K, dan blok R sekarang menjadi wilayah Kelurahan Selong. Sebagian blok K, blok L, blok M, dan blok N membentuk Kelurahan Melawai. Blok P dan sebagian blok Q sekarang menjadi bagian dari Kelurahan Petogokan. Sebagian blok J, sebagian blok Q, dan blok S terletak di sekitar lapangan Senayan, tepi Jalan Suryo, menjadi Kelurahan Rawa Barat. Namun masyarakat lebih mengenal yang namanya Blok M yang sekarang ini sedang saya liput. Pada era 70 dan 80-an, Blok M terkenal dengan tempat sekolah SMA yang menjadi favorit karena banyak artis yang sekolah di situ, yaitu SMA 70. Kemudian ada juga bioskop yang sangat terkenal namanya New Garden Hall Theater yang sekarang lokasinya menjadi pusat perbelanjaan megah Plaza Blok M. Pada era 1990-an, Plaza Blok M menjadi salah satu pusat perbelanjaan terkemuka yang menawarkan berbagai toko-toko ternama, baik lokal maupun internasional. Selanjutnya dibangun Terminal Blok M, Pasaraya Blok M, Melawai Plaza, dan Blok M Mall yang ada di bawah Terminal Blok M.
Pada era 90-an dibangun Blok M Square yang menempati pasar tradisional Blok M. Selanjutnya zaman semakin maju dan berkembang, muncullah kawasan Little Tokyo. Wajah baru terminal dan mall Blok M yang kini menyandang nama baru Blok M Hub merupakan buah karya PT MRT sebagai dukungan atas transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Memang belum semua wajah Blok M telah dipercantik. Namun menurut data dari PT MRT setidaknya peremajaan ini telah menghampiri gapura dan fasad sisi barat, perbaikan jalan sisi barat, perapian Plaza 1, dan enter koridor mall sisi barat. Proyek ini tidak berhenti di situ saja. Selanjutnya nanti sepanjang tahun depan akan dibangun jembatan layang atau sky bridge yang menghubungkan stasiun Blok M, BCA, dan kawasan Blok M, fasad bangunan terminal dan retail terintegrasi, serta ruang terbuka hijau baru dan ruang bawah tanah, multi-function hall yang terintegrasi dengan area transit. Sekarang ini di halaman Blok M Square sedang berlangsung pesta kuliner Little Chinatown. Tentu saja semua masakan, jajanan, dan minuman di sini adalah halal. Pengunjung sangat ramai sekali. Pesta kuliner adalah menjadi salah satu cara untuk menarik pengunjung agar mau datang di kawasan Blok M. Pilihan masakannya sangat beragam, tetapi lebih cenderung ke masakan China. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp40.000 hingga Rp75.000 per porsi. Sedangkan di samping Blok M Square yang bersebelahan dengan terminal Blok M, sedang berlangsung Blok M Hub Kuliner. Variasi masakan lebih banyak masakan Nusantara. Banyak juga pengunjung yang datang pada sore ini. Jangan kan mulai kabur ya. Nah, itu dia salah satu outlet yang selalu ramai dan selalu antri yang akan membeli. Mungkin murah dan enak. Matahari sore mulai akan tenggelam di ufuk barat. Zona kuliner dan UMKM yang disediakan masih didominasi lapak-lapak kosong. Hanya sekitar 5 tempat makan yang beroperasi, itu pun tak terlalu ramai meski waktu menunjukkan menjelang sore hari. Kawasan ini dulunya memang sempat menjadi salah satu pusat ekosistem perbelanjaan pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Setelah didirikan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Wiyogo Atmo Darminto di akhir 1980. Namun karena masifnya transaksi jual beli digital dan pengelolaan tempat yang kurang diperhatikan, pengunjung di kawasan ini semakin jarang.
Satu persatu pedagang yang berjualan mulai meninggalkan tempat ini. Papan info mengenai penataan kawasan terminal dan Mall Blok M. Foto-foto di beberapa tempat yang sebelum dan setelah dilakukan revitalisasi. Nah, ini ada rencana revitalisasi ultimate, revitalisasi total sehingga menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Lorong atau setengah silinder, pada bagian dindingnya dilengkapi mural semacam mosaik berbentuk geometrik sederhana dengan gaya visual mengarah ke pendekatan neo-muralis. Tampak sejumlah kain berwarna merah menggelantung di antara lorong ini, memberi kesan estetik yang kerap dijumpai jika mengunjungi lokasi pasar rakyat atau basar. Sampai di anak tangga terakhir, lorong bawah tanah ini sudah tidak lagi gelap dan terlihat kumuh seperti sebelumnya. Dulu tempat ini sangat horor sekali, gelap. Banyak pengunjung yang ragu-ragu untuk melalui lorong ini menuju ke terminal Blok M. Sekarang menjadi lebih segar, lebih baru, lebih fresh. Kehidupan Blok M Hub belum sepenuhnya optimal. Mungkin karena ini sekarang adalah weekend atau libur panjang, menjadi ramai sekali, apalagi dengan pemberitaan yang sangat masif tentang revitalisasi Blok M yang unik dan menarik. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, sebuah taman kota yang didedikasikan untuk mempromosikan budaya membaca dan literasi di kalangan masyarakat. Taman ini diresmikan pada tahun 2022 dan dinamai untuk menghormati seorang pahlawan nasional dari Maluku. Taman ini dirancang sebagai ruang publik yang nyaman dan inspiratif, dilengkapi dengan berbagai fasilitas literasi seperti perpustakaan terbuka, ruang baca, dan area diskusi. Dengan suasana yang hijau dan asri, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu menjadi tempat yang ideal bagi warga untuk membaca buku, belajar, atau sekedar bersantai di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Banyak jalan menuju ke Blok M Hub, entah dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Apabila menggunakan transportasi umum dari kota Bekasi, pengunjung dapat naik LRT dan berhenti di Cawang untuk lanjut menaiki Transjakarta rute 4K ke Kejaksaan Agung. Jika titik berangkatnya dari Tangerang Selatan, pengunjung dapat langsung menaiki MRT dari Lebak Bulus arah ke Bundaran HI. Setelahnya turun di stasiun MRT Blok M PCA, kemudian berjalan ke arah selatan selama 2 menit untuk menuju ke pintu masuk lorong Blok M Hub. Untuk pengunjung yang berasal dari Depok, dapat naik KRL dari stasiun Depok jurusan Jakarta Kota Manggarai dan turun di stasiun Manggarai, dan lalu naik ke arah Tanah Abang dan turun di stasiun Sudirman. Kemudian sambung menaiki MRT arah Lebak Bulus dan turun di stasiun MRT Blok M PCA.